Meli sudah beberapa hari ia merasakan tidak enak badan. Ia hampir mual setiap pagi, mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat, dan ia sering merasa pusing. Sewaktu di kampus, ia merasa sudah tidak kuat lagi. Ia merasa lemas dan pada akhirnya pingsan. Kemudian teman-temannya membawa Meli ke IGD. Naswa dan Asa membawa Meli di IGD dekat kampus. Di sana Meli langsung ditangani oleh dokter dan perawat yang bertugas. Dokter sempat bertanya kepada Naswa dan Asa selaku teman kronologinya. Meli pun mengambil sampel urin untuk dicek. Dan beberapa waktu kemudian, perawat Haya dan perawat Lars meminta Naswa dan Asa untuk memanggil orang tua Meli untuk datang ke IGD. Hubungi orang tua Mbak Meli ya, karena kita butuh pendampingan di diri orang tua Mbak Meli. Untuk terkait diagnosa dari dokter, nanti akan dijelaskan oleh dokternya sendiri terkait Mbak Meli kondisinya ya. Yang penting orang tuanya sampai sini dulu. Baik, itu akan saya hubungi. Terima kasih. Permisi Kak Meli, bagaimana kondisinya? Apakah masih pusing dan mual? Baik, untuk tindakan selanjutnya mungkin kita bisa mengecek tes urin ya untuk mengetahui penyakit Kak Meli lebih lanjut. Apakah Kak Meli bersedia? Setelah beberapa saat, Meli pun merasa dirinya lebih enakan, ditandai dengan mereka berbincang singkat dengan teman-temannya. Dan tidak lama kemudian, orang tua Meli, yaitu Ibu Ayas dan Bapak Padang, sampai di IGD. Kemudian mereka pun menghampiri Meli yang sedang dirawat. Percakapan pun terjadi dan sedikit memanas setelah dokter mengatakan bahwa Meli sedang mengandung. Dan kemudian Padang selaku ayah Meli pun mengungkapkan kemarahannya dan mengganggu kenyamanan di IGD. Apa kamu hamil, Dok? Hamil sama siapa? Jangan-jangan sama teman laki-laki itu toh? Ya kan? Jawab, jangan diem saja. Iya nak, ibu juga kecewa banget sama kamu. Ibu nggak nyangka kamu bisa melakukan hal yang seperti ini. Masa depan kamu mau gimana nanti? Ibu udah nggak sanggup ngomong apa-apa sama kamu. Kamu nih suka ngizin-ngizinin dia jalan sama pacarnya. Saya sibuk kerja, kamu yang di rumah. Ibu bapak, ibu tenang dulu ya, karena ini di IGD mohon lebih kondusif. Mari kita bicarakan masalah ini di ruang yang lebih aman dan nyaman. Mereka pun berpindah ke tempat konseling yang lebih nyaman dan kemudian mereka melanjutkan diskusi terkait masalah yang terjadi. Baik Bapak, Ibu, sekarang kita sudah berada di ruangan yang nyaman untuk bercerita. Setelah ini kita bisa mendengarkan cerita dari Kak Meli. Oleh karena itu, diharapkan untuk Bapak dan Ibu untuk bisa tenang terlebih dahulu. Jadi, untuk Kak Meli silakan. Jadi ceritanya waktu itu karena kami sedang dijumbu asmara, jadi kita berbuat yang seenaknya tanpa memikirkan konsekuensi yang terjadi. Jujur saya menyesal sekali. Apa? Jumbo asmara, alasan macam apa itu? Kamu tahu kan itu kelakuan hindran agama dan adat. Kamu sudah mencoreng nama keluarga kita. Malu, Bapak malu punya anak seperti kamu. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu seperti itu, Meli. Kenapa kamu tega sama kami, sama diri kamu sendiri? Apa yang akan ibu katakan nanti pada sanak saudara kita? Bagaimana juga nanti sekolah kamu? Maafkan saya, Pak. Saya salah. Saya nggak bermaksud, Pak. Bu. Baik, Bapak dan Ibu, Meli, mohon lebih relax lagi, lebih bisa mengontrol rasa dari kemarahan yang mungkin terpendam dari Bapak Ibu terhadap kejadian Kak Meli. Namun perlu diingat
bahwa ini juga bukan kejadian yang memang diinginkan, dan juga situasi ini mungkin berat bagi Kak Meli dan juga orang tua Kak Meli. Nah, untuk selanjutnya kita harus pikirkan bagaimana ke depannya. Karena memang kejadiannya ini sudah terjadi, maka kita harus melihat bagaimana kita menghadapi atas situasi yang telah terjadi ini. Tenang sus, tenang bagaimana? Soal anak saya, Meli, kamu harusnya berpikir sebelum bertindak. Pokoknya bawa laki-laki itu kesini, dia harus tanggung jawab. Iya Mbak, bilang sama kita siapa dia sebenarnya. Mari kita selesaikan ini secara bersama-sama. Ibu janji Ibu akan selalu berada di samping Meli dan selalu menemani. Walaupun Ibu sudah sangat kecewa sekali sama Meli. Oke, baik Bapak, Ibu, karena saat ini keadaan Meli sepertinya sedang tidak tenang, dia sedang mengalami shock. Jadi diharapkan untuk Meli bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu agar suasana yang kita hadapi saat ini lebih kondusif. Bagaimana bisa tenang dok? Ini soal anak saya loh, anak saya itu hamil juga nikah. Sudah Pak, tenang. Dengarkan apa kata dokter, mungkin Meli juga akan ketakutan. Bapak, Ibu, karena sekarang kita sudah berada di ruangan konseling, kepada nyaman dan tenang untuk bisa melakukan konseling. Jadi setelah ini diharapkan untuk Bapak dan Ibu untuk bisa tenang dan kondusif, karena setelah ini Bapak dan Ibu bisa melakukan konsultasi bersama perawat yang ada di samping saya. Dan saya izin pamit karena saya memiliki tugas untuk menjaga di IGD. Jadi Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya. Saya izin dulu. Baik, Bapak dan juga Ibu dimohon untuk duduk kembali. Kita lanjutkan percakapannya pada Bapak, Ibu, dan Meli, sebelumnya perkenalkan saya Pak Indira. Saya ini partner saya Kalau Hadir yang akan menjadi konselor pada sesi konseling siang hari ini. Kami mengerti apa yang sedang dialami oleh keluarga panjenengan, namun saya kira itu juga bukan keinginan dari Mbak Meli juga. Mengingat di usia Mbak Meli ini memang masih masa-masa lahirnya Pak. Bukan termasuk keinginan bagaimana toh? Jelas-jelas anak saya dan pacarnya loh, itu sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan di usia mereka. Baik Bapak bisa lanjut kembali karena memang untuk ruangannya lebih kondusif lagi, dan juga kita bisa bicara dengan lebih rileks seperti itu. Mungkin apabila Bapak merasa hal yang unek-uneknya ingin disampaikan, bisa tarik nafas terlebih dahulu. Bapak ini juga bisa. Nah, bisa dikeluarkan harapannya dengan adanya Kak Meli dan juga Bapak Ibu di sini, harapannya bisa menangani masalah ini tuh mau bagaimana seperti itu. Dengan adanya cerita dari Kak Meli, pandangan dari Bapak dan juga Ibu di sini, harapannya bisa lega dan kita bisa mengetahui bagaimana tidak lagi kedepannya. Karena ruangan ini aman dan nyaman, tentu saja privasi akan terjaga. Iya Pak, kita ngomongin secara baik-baik dan lebih tenang biar Melinya juga nggak terlalu ketakutan sama sekali. Baik Sus, maaf ya Sus, saya cuma belum bisa menerima saja kenyataan yang anak saya. Tidak apa-apa. Mbak Meli, bisa bicara sama saya sebentar? Mbak Meli, bisa dijelaskan kepada saya gimana perasaannya saat ini? Saya takut dan cemas karena saya ingin melanjutkan pendidikan saya dan saya belum siap menjadi seorang ibu. Iya, memang di situasi seperti ini memang tidak mudah, apalagi Mbak Meli masih seorang remaja. Tapi kita akan bahas untuk kedepannya apa yang bisa Mbak Meli lakukan untuk menjaga kesehatan Mbak Meli dan juga kandungannya ya. Tapi saya takut menjadi bahan omongan teman saya, Ustaz. Iya, memang hubungan sosial itu penting, tapi yang terpenting sekarang orang tua Mbak Meli sudah mengetahui apa yang sedang Mbak Meli alami. Saya takut apa yang saya alami ini akan berpengaruh kepada kehamilan saya. Iya, memang stres yang berkepanjangan bisa berpengaruh buruk bagi Mbak Meli maupun kandungannya. Maka dari itu, Mbak Meli jangan memikirkan hal yang berlebihan dan juga keluarga tidak membebani pikiran Mbak Meli dengan pikiran yang itu saja. Nah, untuk sesi konseling yang hari ini sudah selesai ya. Saya harap keluarga bisa senantiasa memberikan ruang yang lebih untuk Mbak Meli dan juga kandungannya. Baik Sus, saya dan istri saya memastikan dukungannya untuk anak saya ini. Terima kasih Sus. Permisi ya Sus.